Imam, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum dalam podcast Pendidikan Agama Islam. Di sini tentunya saya tidak sendirian, ada dua narasumber saya, yaitu dipersilahkan Kak untuk memperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Wanda dan dekat saya. Perkenalkan, nama saya Dino Junianto. Baiklah, bersama dua narasumber saya ini bernama Kak Wardah dan Kak Dino. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah terlihat sehat sekali ya guys. Oke, pada hari ini, pada podcast ini kita akan membahas mengenai dua topik, yaitu ilmu pengetahuan perspektif Islam dan aktualisasi Islam di Indonesia ya Kak. Kita bahas satu persatu mengenai topik ini, yaitu topik yang pertama, ilmu pengetahuan perspektif Islam. Yang mana perlu kita ketahui bahwasanya ilmu merupakan pengetahuan hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atau para ulama yang menjadi metode pembelajaran dasar untuk mempelajari secara efektif. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya ilmu pengetahuan dalam Islam pun dipandang sebagai kebutuhan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan kita dalam mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun sangat menyayangi hambanya yang menuntut ilmu di jalannya, seperti halnya diatur dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat meridhoi bagi hambanya yang menuntut ilmu di jalannya. Jadi menurut kakak nih, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan perspektif Islam? Mau dijawab gimana? Ilmu pengetahuan perspektif Islam itu sendiri memiliki upaya mengacu pemahaman dunia dan pemahaman dalam ajaran agama Islam. Itu sih Kak. Ya, tapi kenapa sih Kak sebuah ilmu pengetahuan itu harus dibarengi dengan perspektif Islam atau ada konsep Islam di dalamnya? Karena ilmu pengetahuan Islam itu tidak bertentangan dengan perspektif Islam, melainkan dia pemahaman dia tentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, menurut pendapat kakak nih, bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini? Menurut saya sih Kak, perkembangan pada saat ini pengetahuan Islam terhadap pada zaman sekarang ini untuk membangun bentuk akhlak yang mulia dan kreatif pada masyarakat di sekitar sih. Baiklah, itulah pendapat dari Kak Wardah mengenai ilmu pengetahuan perspektif Islam. Selanjutnya kita masuk topik yang kedua, yaitu mengenai aktualisasi Islam di Indonesia. Jadi menurut Kak Wardah atau Kak Dino nih, apa sih maksud dari aktualisasi Islam di Indonesia? Maaf ya Kak, dijawab lagi oleh saya. Aktualisasi Islam itu sendiri seorang amal soleh yang menjadi tuntutan seorang yang beriman, yang yaitu merealisasikan imannya ke dalam bentuk nyata seperti kayak penjabaran nilai-nilai Islam dibentuk ke norma dan merealisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke. Bagaimana pandangan Anda mengenai aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari yang saya ambil contoh dalam berbudaya yang sudah kita lihat ya, pada saat ini banyak yang budayanya lagi ngetren-ngetrennya, lagi hits-hitsnya, budaya yang menonjol sedikit ke barat-baratan. Itu gimana sih Kak pendapat Kakak kalau diadukan dengan konsep Islam yang kita tanamkan? Menurut saya sih kalau tantangan pada pandangan Islam terhadap budaya yang mengikuti kebarat-baratan ini, khawatirnya bahwa pengaruh ini dapat mengikis tradisi dan moral Indonesia yang ada di Indonesia akan kayak melenceng, mempengaruhi. Jadi kalau seperti itu, prinsip apa saja yang bisa ditanamkan aktualisasi Islam ini dalam kehidupan sehari-hari? Prinsipnya itu ada dua, yaitu prinsip
inspirasi yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Mengenai Al-Quran yang kakak sebut tadi ya, adakah hadis atau surat yang menjelaskan konsep manusia di dalam Al-Quran? Jikalau ada, tolong dibacakan. Ada surah Dariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqtu jinna wal insa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Maksudnya Allah itu ingin umatnya selalu beribadah ke Allah, selalu ingat, gak hanya butuh doa baru ingat Allah gitu. Oke, baiklah. Jadi itulah pendapat dari Kak Wardah dan Kak Dino mengenai dua topik yang kita bahas ini, yaitu ilmu pengetahuan perspektif Islam dan aktualisasi Islam di Indonesia. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan bahwasanya kita sebagai umat yang beragama Islam khususnya harus tetap memegang teguh pedoman kita, yaitu Al-Quran, dan harus tetap menanamkan konsep ataupun prinsip Islam di dalam berpendidikan maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baiklah, terima kasih kepada Kak Wardah dan Kak Dino yang sudah bersedia hadir pada hari ini dan sudah bersedia diwawancarai mengenai dua topik yang telah kita bahas tadi. Buat para audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk dipertanyakan mengenai dua topik yang telah kami bahas tadi dengan Kak Wardah dan Kak Dino. Saya persilahkan. Ya, Mas Damar mau bertanya? Oke, izin deh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar Fauzan, NIM saya 20734 ya. Terkait dengan materi presentasi atau materi podcast kita hari ini kan ada tadi di bagian aktualisasi Islam di Indonesia, kalau tidak salah ya. Nah, aktualisasi kan itu kalau kita artikan bisa merealisasikan bentuk realisasi Islam di Indonesia di kehidupan kita sehari-hari itu gimana sih secara sosial gitu, dari kita secara individu. Contohnya mungkin bisa diberikan sedikit contoh-contoh yang dekat saja dengan kehidupan kita. Saya rasa itu cukup, itu saja yang ingin saya tanyakan, dan terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Damar yang sudah bertanya. Untuk Kak Wardah dan Kak Dino, silahkan dijawab pertanyaan dari audiens kita. Contohnya itu di kehidupan kita sehari-hari itu kayak misal sholat, itu kan termasuk ibadah. Terus itu kayak silaturahmi kita tuh ke sesama muslimin juga, kayak berbaur ke semuanya. Terus apa lagi ya? Kayak berkontribusi dalam masyarakat aja sih. Bagaimana? Bagus jawabannya, cukup jelas. Kita kasih aplaus buat pendapat Dino. Kalau pendapat Mas Dino gimana dengan pertanyaan dari Mas Damar mengenai aktualisasi yang dalam kehidupan sehari-hari secara kecil? Menurut saya nggak banyak sih, cuman lebih kayak menemukan kenikmatan diri sendiri, kita lebih mendekati diri kepada Tuhan, seperti kayak Mbak Wana tadi bilang, sholat, ngaji, atau kita mendatangi tempat-tempat dakwah, dan pokoknya kita tetap stay di jalan Tuhan yang benar gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya aktualisasi yang dalam kehidupan sehari-hari ini harus berdekatan dengan jalannya Tuhan yang bisa seperti sholat, yang wajibnya maupun yang sunnahnya ya yang kita jalankan. Intinya harus tetap berpegang teguh dengan agama Islam ini. Seperti itu. Oke, baiklah.
Terima kasih kepada audiens kita, Mas Damar yang sudah bertanya, dan terima kasih kepada Kak Wardah dan Kak Dino. Kita kasih oplos sekali lagi teman-teman. Baiklah, ada yang mau dipertanyakan lagi untuk para audiens? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup? Iya. Oke. Karena kata audiens kita sudah cukup nih, jadi kita tutup saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Wanda dan Kak Dino. Saya mohon maaf jikalau saya ada salah kata, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Semua